Sehingga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 273 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwah illa masjidal haram." Sekali solat, satu kali solat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih afdal 1000 solat di masjid yang lain. Pahalanya 1000 kali lipat dengan masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Sedangkan sekali solat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 solat di masjid yang lain. 100.000. Di riwayat yang lain disebutkan dari sahabat bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fil Masjidil Haram mi'atu alfi salat." Sekali solat di Masjidil Haram pahalanya adalah 100.000 kali solat. Wa salatun fi masjidi, dan sekali solat di masjidku, Masjid Nabawi, alfu solat, seperti 1000 solat. Wa fi Baitul Maqdis khamsumi'ati solatin, sedangkan di Baitul Maqdis itu 500 kali solat. Sekali solat di Baitul Maqdis pahalanya seperti 500 kali solat. Itu yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Masjid Quba disebutkan dalam Sunan Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Dalam sunannya Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat bernama Usaid bin Hudair menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi Masjidil Quba ka umratin." Sekali solat di Masjid Quba pahalanya seperti sekali umroh. Ka umratin. Kenapa berbeda? Padahal sama-sama masjid. Karena historisnya yang membedakan, sejarahnya. Yang bangun siapa? Yang bangun para nabi. Kayaknya para nabi membangunnya ada nilai di situ. Ada keutamaan di situ. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, punya kitab khusus tentang tempat-tempat yang istimewa. Jadi ada namanya Fadail Awqat, keutamaan waktu. Jadi tidak semua waktu itu punya nilai yang sama. Antara satu waktu yang lain tuh punya kelebihan. Sepertiga malam lebih kemuliaannya dibanding waktu yang lain. Waktu antara baina maghrib wa isya juga demikian. Nah, tempat-tempat juga demikian. Tidak semua tempat itu punya nilai kemuliaan yang sama. Al-Imam Suyuti mengarang kitab berjudul Uddatul Inaba fi Amakinil Ijabah. Nah, kitab itu membahas tentang tempat-tempat yang memiliki keistimewaan tersendiri. Khusus membahas tempat-tempat yang istimewa. Sehingga di dalam kitab Qissatul Mi'raj, kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, disusun oleh As-Sayyid Ahmad Dardiri, itu meriwayatkan ketika Nabi Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu kan perjalanan dari mana? Allah sebutkan mulai dari Makkah. Di situ disebutkan Masjidil Haram, tapi maknanya adalah Makkah, bukan Masjidil Haram. Karena Nabi Isra itu di rumahnya Ummu Hani. Baitul Maqdis. Jadi perjalanan dari Makkah menuju Palestina, menuju Baitul Maqdis.
Sebelum Nabi sampai ke Baitul Maqdis, Nabi diperintahkan mampir di beberapa tempat. Kenapa tidak langsung? Langsung saja dari Makkah ke Palestina. Tapi di dalam sejarah yang diriwayatkan oleh para muarrikhun, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Hisham dan Said Ahmad Dardiri dalam kitabnya Qissatul Mi'raj, Nabi mampir di 5 tempat. Jadi semua perjalanan Isra itu Rasulullah SAW melewati 5 tempat. Dan beliau mampir, bukan hanya lewat, mampir turun sholat di tempat tersebut. Pertama beliau dari Makkah menuju ke Madinah. Turun di situ, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah inzil fasolli. Ya Rasulullah, turunlah sejenak di kota Yathrib yang nanti diganti oleh namanya diganti oleh Nabi Muhammad dengan nama Madinah. Fasolli, kemudian sholatlah di tempat tersebut. Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa saya diperintahkan turun di tempat ini dan diperintahkan sholat? Kata malaikat Jibril, ini tempat hijrahnya engkau nanti. Nah, tempat tersebut yang tadinya tidak memiliki kemuliaan, Yathrib itu kan artinya, kata Ibnu Hajar Asqalani, artinya hina. Di dalam kitab Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota, karya Syekh Yaqut Al-Hamawi mengatakan, Yathrib itu artinya nama orang. Ada nama orang namanya Yathrib, dia pertama kali tinggal di negeri tersebut, sehingga dinisbatkan kepada namanya Yathrib. Bahwa masjid yang dibangun oleh para nabi memiliki sejarah, memiliki nilai yang lebih. Imam Suyuti mengarang kitab tersebut mengabarkan kepada kita bahwa masjid-masjid dan tempat-tempat istimewa itu ada. Disebutkan dengan beberapa riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan waktu. Ada waktu juga 24 jam, ada waktu yang istimewa dalam satu hari. Ada yang waktu istimewa per pekan, hari Jumat. Ada yang istimewa per tahun dan seterusnya. Itu semua ada. Nah, itu kalau mau baca kitabnya, karya Imam Baihaqi berjudul Fadailul Awqat, keutamaan waktu. Kemudian disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, di masa itu mereka membangun masjid dengan arsitek yang paling megah, paling indah di zaman tersebut. Kenapa demikian? Modalnya besar. Karena Nabi Daud, Nabi Sulaiman kaya, raja. Nabi Sulaiman raja, Nabi Daud juga raja.